Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Muhammad. Ya, jadi saya hari ini ingin menjelaskan tentang lembaga-lembaga politik menurut buku Sistem Politik Indonesia karya Dr. Kacung Marijan. Jadi Dr. Kacung Marijan ini mengulas secara mendalam mengenai pelembagaan sistem politik demokratis di Indonesia, terutama dengan menekankan konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan. Berikut adalah beberapa poin yang bisa saya ambil dari video tersebut. Jadi yang pertama itu konsep pembagian kekuasaan dan pemisahan fungsi. Jadi Dr. Kacung menekankan bahwa agar sistem politik demokratis dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga-lembaga negara. Hal ini merupakan respon terhadap pengalaman sejarah Orde Baru yang menunjukkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Dalam sistem demokratis, kekuasaan dibagi kepada 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan masing-masing memiliki fungsi masing-masing nih. Pemisahan fungsi ini tidak hanya mencegah dominasi satu lembaga, tetapi juga menciptakan sistem checks and balance. Nah ini penting nih. Jadi sistem checks and balance itu yang memungkinkan setiap lembaga untuk saling mengkontrol demi terciptanya pemerintahan yang adil dan akuntabel. Kemudian saya ingin menjelaskan detail tentang lembaga eksekutif. Jadi lembaga eksekutif ini apa? Lembaga eksekutif itu bertugas menjalankan kebijakan pemerintah dan melaksanakan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif. Dijelaskan bahwa masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif sangat terpusat sehingga mengakibatkan lemahnya para lembaga yang lain gitu. Jadi karena eksekutif terlalu dipusatin, yudikatif yang lainnya legislatif jadi kurang diperhatikan. Reformasi politik pasca Orde Baru itu mendorong desentralisasi kekuasaan pada eksekutif, sehingga lembaga ini kini diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan tidak mendominasi fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif itu seperti Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan eksekutif, serta sebagai wakil aspirasi rakyat. Jadi di sini dijelaskan bahwa legislatif di era demokratis harus dikembalikan sebagai intuisi yang independen dan kritis. Penguatan mekanisme pengawasan dalam legislatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari kepentingan publik. Terus selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Jadi fungsi utama lembaga yudikatif adalah menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dijelaskan bahwasanya lembaga yudikatif harus beroperasi secara independen dari pengaruh politik untuk memastikan supremasi hukum. Dengan pemisahan kekuasaan, yudikatif dapat melakukan peninjauan terhadap kebijakan dan tindakan dari eksekutif maupun legislatif. Jadi poin yang selanjutnya yang bisa saya ambil itu desain kelembagaan dan mekanisme checks and balance. Jadi salah satu inti pembahasan bab ini adalah pentingnya desain kelembagaan yang tidak hanya membagi kekuasaan tetapi juga mengintegrasikan mekanisme checks and balance. Itu penting karena sistem ini memastikan bahwa setiap lembaga negara memiliki alat dan wewenang untuk mengawasi serta mengontrol lembaga lainnya. Terus poin selanjutnya yang bisa saya ambil itu dinamika reformasi dan transisi demokrasi. Jadi bab ini juga menyoroti dinamika transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi pasca Orde Baru. Reformasi politik yang terjadi melalui serangkaian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi pembagian kekuasaan yang lebih jelas dan terstruktur. Kemudian ada implikasi terhadap praktik demokrasi. Jadi penulis menegaskan bahwa pelembagaan politik yang baik bukan hanya tentang pembagian kekuasaan secara struktural, melainkan juga berkaitan dengan budaya politik yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Penting. Kesimpulannya yaitu analisis mendalam tentang bagaimana pembagian dan pemisahan kekuasaan menjadi pilar utama dalam pembentukan sistem politik demokratis di Indonesia, dengan menguraikan peran masing-masing lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menekankan pentingnya desain kelembagaan yang mendukung mekanisme pengawasan bersama. Penulis memberikan gambaran komprehensif tentang upaya reformasi yang diperlukan untuk mengatasi sentralisasi kekuasaan masa lalu. Transformasi ini diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, serta menjamin stabilitas dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.